Teori Gestalt. Teori Gestalt adalah pandangan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga pemahaman tentang suatu masalah yang dapat menarik suatu kesimpulan baru yang lebih berwawasan. Para ahli mencetuskan teori ini antara lain Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Koffka. Dalam teori ini juga memiliki hukum-hukum yang berlaku di dalamnya, yakni hukum ketertutupan dan hukum kesamaan. Hukum induk dari teori Gestalt adalah hukum Prägnanz yang memiliki 3 subhukum. Hukum tersebut dijelaskan dalam buku karya Wertheimer yang berjudul Investigasi Teori Gestalt. Ketiga hukum teori ini adalah hukum kedekatan, hukum penutupan, dan hukum kesetaraan. Prinsip-prinsip Gestalt. Prinsip teori ini adalah pembelajaran yang melalui wawasan atau pemahaman, reorganisasi dan pengalaman, dan keberhasilan pembelajaran berdasarkan minat peserta didik. Prinsip teori Gestalt termasuk dalam prinsip kontinuitas dan berhubungan dengan figure ground. Yang pertama itu ada proximity atau kedekatan, di mana saat suatu objek diletakkan berdekatan, kita akan menganggap itu sebagai sebuah kelompok. Contohnya, saat menunggu lampu trafik, like di depan kebun binatang Surabaya, ada marka yang memisah antara roda 2 dan roda 4. Dengan begitu, biasanya nampak ada jarak buat membedakan antara jenis kendaraan satu sama yang lainnya. Yang kedua itu ada similarity atau kesamaan, di mana suatu komponen nampak mirip, maka kita cenderung menganggap bahwa komponen tersebut punya fungsi yang sama. Dan yang ketiga itu ada continuation atau kelanjutan. Prinsip ini membantu kita membelokkan perhatian untuk beralih ke sebuah objek yang kita tentukan agar user memperhatikan objek tersebut. Yang keempat itu ada closure, yaitu penutupan bentuk, di mana saat kita melihat susunan objek dengan unsur yang abstrak dan kompleks, mata kita cenderung mencari suatu pola untuk dikenali. Yang kelima itu ada continuity. Ketika kita melihat elemen atau objek, maka mata kita akan mencari lintasan yang terhalus dan menciptakan secara alami kontinuitas apa yang kita lihat, bahkan di tempat yang tidak terlihat secara eksplisit. Dan yang terakhir itu ada connection. Elemen-elemen yang terhubung mempunyai nilai asosiatif yang lebih kuat daripada warna, ukuran, atau bentuk yang serupa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori Gestalt. Kelebihan teori Gestalt yang pertama adalah teori ini lebih melihat manusia sebagai seorang individu yang memiliki keunikan, di mana mereka harus berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dengan teori Gestalt yang lebih menekankan akan pentingnya pengertian dalam mempelajari sesuatu, maka akan lebih berhasil dalam mencapai kematangan dalam proses belajar. Yang kedua, inti pembelajaran adalah mendapatkan insight atau artinya dimengerti persoalannya, dimengerti hubungannya antara berbagai unsur dalam situasi tertentu, hingga hubungan tersebut jelas dan akhirnya didapatkan kemampuan memecahkan masalah. Dan kekurangannya sendiri yang pertama, karena menurut Gestalt sesuatu yang dipelajari dimulai dari keseluruhan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam proses belajar, sebab beban yang harus ditanggung sangatlah banyak. Yang terakhir, kekurangannya adalah pemecahan masalah sangat tergantung kepada pengamatan. Apabila dapat melihat situasi dengan tepat, maka masalah dapat dipecahkan. Selanjutnya ada para tokoh Gestalt. Yang pertama, Max Wertheimer. Max Wertheimer adalah ilmuwan yang lahir di Praha pada 15 April 1880 dan memiliki gelar PhD di bidang psikologi. Max Wertheimer meneliti atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benaknya, yakni rangsangan mata dari suatu objek karena tercipta adanya ilusi gerakan. Fenomena tersebut kemudian Max Wertheimer beri nama P-phenomenon. Yang kedua, Wolfgang Kohler. Wolfgang Kohler adalah ilmuwan yang lahir di Reval, Estonia pada 21 Januari 1887 dan bekerja di Universitas Berlin dan menerima gelar pertamanya PhD. Wolfgang Kohler melakukan beberapa eksperimen tentang teori pembelajaran Gestalt. Yang ketiga, Kurt Koffka, lahir pada tanggal 18 Maret 1886, Berlin, Jerman, dan meninggal pada tanggal 22 November 1941.
Northampton, Massachusetts, AS. Psikolog dan salah satu pendiri Jerman bersama dengan Kohler dalam eksperimen persepsi yang dilakukan oleh Wertheimer. Temuan mereka mengarahkan Kafka, Wertheimer, dan Kohler untuk menekankan pendekatan holistik bahwa fenomena psikologis tidak dapat ditafsirkan sebagai kombinasi elemen.